cantik-cantik, kemudian bapaknya juga seger-seger, yang kampung juga kelihatan KSE dan seterusnya seperti itu. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan yang intinya adalah untuk meningkatkan kompetensi anak-anak didik kita. Di antaranya dalam meningkatkan kompetensi anak didik kita, di antaranya adalah literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi ini sudah digiatkan oleh pemerintah karena memang diharapkan anak-anak zaman sekarang itu suka membaca, kemudian juga di dalam membaca itu bisa menerapkan ilmu yang dia peroleh atau bisa mencoba dengan ilmu-ilmu yang dia baca. Kemarin saya mungkin mengirim di grup info Instagram dengan banyak membaca, lebih dekat dengan kepandaian. Dekat pandai berarti lebih dekat apa namanya? Ya itu intinya seperti itu. Saya kira kalau pemerintah itu kegiatan literasi itu mungkin kalau menurut saya itu sejak zamannya Pak Harto. Kalau Pak Harto kemudian ada program yang paling mungkin kalau kita masih kecil, menurut saya apa Bu Sintang? Membawa buku cerita itu. Kalau buku cerita nih, kalau menurut saya bebas 3B. Gitu, bebas 3B. Kalau kita waktu masih kecil mungkin masih ingat bahwa ada Bapak Ibu yang ini sudah lahir belum ya? Iya, bebas 3B. Bebas buta huruf, bebas buta aksara, bebas buta bahasa nih. Nah, itu saya kira adalah kelanjutannya. Ternyata program itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Bagus ya? Memang bagus. Zaman sekarang apakah Bapak Ibu menemukan orang yang tidak bisa membaca? Oke, tidak ada nih. Masih ada tapi kalau orang-orang seusia kita, seusia putra putri panjenengan, apakah ada yang bisa menemukan anak itu tidak tahu bahasa, tidak tahu huruf, tidak tahu atau aksara? Tidak ada gitu. Nah, jadi sebenarnya program literasi numerasi ini sebenarnya menurut saya kelanjutan dari B, bebas 3B. Ternyata dampaknya kita lihat sekarang tidak ada anak Indonesia yang tidak. Ini silakan. Apa ya? Kelihatan? Ya, ada praktekan. Wih. Tepuk tangan. SDGs itu Sustainable Development. Ini apa sebenarnya? Di sekolah kita itu pembiasaan pagi membaca buku selama 15 menit membaca. Kalau untuk yang numerasi belum ya? Kalau saya Setahu saya ada yang literasi. Terima kasih Bu Susi. mungkin ada yang lain bahwa kita itu sebenarnya sudah menanamkan literasi numerasi dari Bu Umi dan juga kemana kegiatan yang itu merupakan sebuah literasi dan numerasi. Literasi kalau numerasi mungkin saat ini masih belum banyak yang paham itu modelnya seperti apa. Tapi kalau literasi mungkin sudah. Kalau di mata agama ya bukan yang literasi yang pagi itu ya. Sebelum ajaran saya biasanya membaca ayat Al-Quran yang sudah saya tunjuk. Itu kemudian beserta artinya dan berhasil di kelas 9 tahun kemarin di wali kelasnya Pak Tani. Sebenarnya seperti apa membaca? Membaca dari awal
semester sampai akhir semester baca terus. Nah ketika nanti saya apa itu setar hafal itu mereka sudah nggak menghafal lagi. Iya sudah hafal artinya, sudah berdasar di sebenarnya. Mungkin ada tambahan. Sinten Pak Fadli. Mungkin kalau literasi di sekolah kita. Untuk literasi itu biasanya kalau saya IPA itu kan tidak hanya membaca buku saja, itu kadang saya suruh di order atau di luar kelas, lainnya bisa bertanya. Kemarin pada materi klasifikasi tumbuhan itu bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru atau kakak kelas yang sudah beraktivitas di luar kelas, oh itu nama tumbuhannya apa, seperti itu. Untuk numerasi itu sudah kita lakukan pada salah satu ekstrak pramuka, yaitu adalah menafsir tinggi pohon, tinggi apa tiap bendera itu, dan kemarin yang terakhir adalah membuat peta lapangan. Dan mungkin kalau literasi bisa kebudayaan, yaitu acara piknik budaya. Anak-anak sebelum pembelajaran juga saya suruh membaca dulu, terkhusus kalau misalnya saya sudah mengikuti membaca untuk yang pembiasaan pagi hari itu. Kemudian untuk yang diterapkan penumerasi saat saya memberikan pelajaran ekstra vokal, itu anak-anak membaca not, kemudian semuanya juga yang belum bisa akhirnya juga bisa belajar bersama-sama. Karena orang membaca not itu tidak mudah, maka itu juga perlu belajar biar anak-anak juga mengenal. Untuk belajar menyanyi memang yang paling awal itu diberikan cara membaca not yang benar terlebih dahulu, baru nanti setelah notnya sudah hafal, sudah betul, kita tinggal menyalin untuk liriknya. Begitu Bu Susi atau itu anak-anak memang harus dari awal itu sudah mempersiapkan buku bacaannya. Kalau tidak, mereka itu hanya bengong saja di dalam kelas, sehingga perlu kerjasama atau walinya itu menginfokan kepada didik kita supaya sebelumnya itu sudah mempersiapkan buku yang dipinjam dari perpustakaan. Saya contohkan dulu itu ada lomba sinopsis di dalam bahasa Indonesia, itu berapa banyak buku yang sudah dibaca dan membuat ringkasannya itu dari SD sudah ada. Ya, jadi bagaimana cara mengungkapkan kembali pemahaman yang sudah dibaca. Nah, anak-anak kita itu dalam literasi seperti ini lemah dalam menerangkan kembali atau menceritakan kembali apa yang sudah dibaca. Jadi pemahaman kita di dalam literasi pasti butuh bimbingan dari kita. Ya. Kalau kita masih menunggu di dalam kelas itu perlu pembimbingan bagaimana literasi yang baik. Untuk kegiatan dimasukkan dalam kegiatan literasi numerasi. Kalau di sekolah kita diantaranya mungkin SN, matematika, IPA, kemudian kalau IPS mestinya pernahkah menggunakan menghitung? Ada. Nah, itu sebenarnya sudah masuk ke kegiatan numerasi. Juga di IPS berarti ada literasi, ada numerasi, karena kalau dia ikut suatu lomba kan harus banyak membaca, kemudian di saat ekstra vokal ternyata bisa masuk juga membaca not, terus kemudian dia visualisasikan dengan suara, dengan suara dia angka, kalau angkanya satu, nah di do itu tingginya segini, kalau sampai satu belakang, nah itu tingginya sampai oktavnya. Nah, itu sudah termasuk kegiatan literasi numerasi yang ada di sekolah kita. Misalnya teks itu apa yang ada di pemikiran kita? Itu maksudnya aksara. Iya, aksara. Bisa juga Semacam misalkan kita seperti tanda parkir gitu ya, P itu juga termasuk teks. Iya. Ya, itu teks itu. Hanya satu huruf itu teks, itu bisa dikatakan teks. Ya kan Pak? Tidak juga, coba ditangani. Nah, yang juga saya sampaikan dulu materinya.
Ya tidak apa-apa Mas. Teks interaksi ya, berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia, warga dunia, dan dapat berkontribusi secara produktif di dunia. Jadi literasi, kalau literasi itu selalu berkaitan dengan teks, dengan teks. Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu setelah melihat gambar ini? Monggo. Mata. Nah itu bentuknya mata. Oh bentuk mata, betul, boleh. Ada tulisan. Ada warna, ada kenapa? Hidungnya sendiri-sendiri. Kemudian kalau saya bilang kiri, berarti tangan kanan penjenengan memegang telinga. Berarti saya ulang lagi, kalau tangan kanan saya, berarti tangan kiri penjenengan memegang telinga. Kalau tangan saya yang kiri, berarti tangan kanan penjenengan memegang hidung. Kalau tangan saya bilang kanan kiri, berarti penjenengan ini. Nanti ayo, karena ini untuk melatih konsentrasi. Karena mungkin anak didik kita ada yang kanan kiri rambut terus. Mungkin juga bapak ibu guru ada juga, karena di Jakarta saya juga kanan sendiri harus mikir kalau kanan berarti buat makan. Itu ya, monggo. Kita mulai. Kiri, kanan, kanan. Ayo, ya. Kiri, kanan, kiri kanan, 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 kiri, kanan, kiri kanan, kanan, kiri, kiri kanan. Nah.